Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan memberi pengantar tentang beragamnya jenis amalan bergantung pada keadaan hati. Banyak orang masih merasa bingung atau tidak mengerti karena banyaknya jenis amalan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tradisi tasawuf, proses pendekatan diri itu disebut thariqah. Thariqah yang dikenal begitu banyak karena dia lahir dari seorang mursyid yang memang memiliki hak untuk menciptakan sebuah thariqah atau jalan pendekatan diri kepada Allah bagi murid-muridnya atau bagi para salik. Teman-teman yang saya cintai, banyaknya jenis amalan atau thariqah atau jalan pendekatan diri kepada Allah memang dia bergantung kepada keadaan hati seorang mursyid. Keadaan hati itu secara spiritual dalam tasawuf disebut hal, jamaknya ahwal. Karena itu ahwal seorang mursyid dia bisa membuat atau menciptakan thariqah, menciptakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu thariqat atau jalan pendekatan diri kepada Allah memang menjadi bermacam-macam. Karena apa? Karena ada cukup banyak mursyid yang memiliki ahwal juga berbeda-beda antara mursyid satu dengan mursyid yang lain. Karena itu jalan menuju Allah juga berjenis-jenis, juga bermacam-macam. Ahwal itu jika terjadi pada orang pada umumnya, dia memang bersifat berubah-ubah dari satu keadaan ke keadaan lain, atau keadaan batin tersebut bisa jadi hilang, bisa jadi ada. Tapi bagi seorang mursyid, ahwal itu sudah menjadi permanen. Karena itu seorang mursyid bisa menciptakan cara ibadah, cara pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kemudian diikuti oleh para murid-muridnya. Saya ingin mengambil contoh yang kontemporer. Di wilayah Banten itu ada seorang yang diakui oleh masyarakat sebagai mursyid. Orang menyebutnya dengan nama Abuya Munfasir. Beliau memiliki cara pendekatan diri kepada Allah yang agak beda. Misalnya, bagi orang-orang yang ingin menjadi muridnya, maka orang tersebut harus melakukan puasa 11 hari, dan selama puasa itu buka dan sahur hanya dengan meminum air putih. Tidak boleh makan apapun selain meminum air putih selama 11 hari. Dan setelah orang tersebut lulus menjadi muridnya, maka orang tersebut juga harus memiliki 3 syarat. Yaitu pertama, tidak boleh memegang uang. Kedua, tidak boleh berbelanja. Dan ketiga, puasa seumur hidup kecuali yaumut tasyrik. Teman-teman yang saya cintai, kalau dilihat secara syariat yang dicontohkan oleh Nabi misalnya, orang bisa bingung, apakah Nabi dulu pernah melakukan itu? Nabi kan berdagang, Nabi kan ke pasar, itu artinya pegang uang, berbelanja. Dan Nabi juga berbuka, tidak seumur hidup beliau berpuasa. Nah, inilah yang tadi dikatakan bahwa jenis-jenis amalan yang beragam itu bergantung kepada ahwal atau keadaan batin hati seorang mursyid. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari misalnya dalam salah satu hikmahnya di kitab Al-Hikam menyebutkan tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwal. Beragamnya jenis amalan atau proses pendekatan diri kepada Allah itu dikarenakan beragamnya ahwal hati seorang mursyid. Teman-teman yang saya cintai, jadi kita
tidak usah bingung, tidak usah heran dan kaget. Karena apa? Karena seorang mursyid yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang sudah diakui secara spiritual, memiliki keabsahan untuk menciptakan jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara formal tadi saya sebut di atas, kita sebut thariqah. Karena itu hati-hati kita menilai thariqah atau jalan proses pendekatan diri kepada Allah yang dihasilkan oleh seorang mursyid. Kenapa? Karena memang seorang mursyid sudah memiliki keabsahan dia untuk menciptakan suatu jalan atau thariqah, dan memang betul-betul dasarnya adalah kesucian hati, kesucian batin seorang mursyid. Karena itu insya Allah situasi yang berdasarkan kesucian batin dan hati seseorang tadi itu, dia akan memperoleh ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang saya cintai, saya akhiri sampai di sini. Semoga ada manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.